warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa usikum wa nafsi bi taqwallahi jalla jalaluhu kama qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak ibu saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kami mengajak, mari kita terus bersyukur pada Allah, meningkatkan takwa kita, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat Allah, anugerah yang sedemikian banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya karena sedemikian banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Termasuk di antara nikmat yang besarnya, nikmat yang pokok dari kehidupan kita adalah nikmat umur, nikmat kesehatan yang dengan itu kita bisa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita mudah untuk melaksanakan kewajiban kita. Dan tentu lebih dari itu adalah nikmat kita berislam, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang nikmat ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua orang, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang Dia Subhanahu wa taala cintai. Dan mari kita bersyukur dengan terus menjaga nikmat-nikmat, ya, termasuk di antaranya adalah nikmat iman tersebut. Para sekalian, para ibu, kita kembali masih membahas tentang satu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang doa yang diajarkan oleh Nabi merupakan hal yang selayaknya kita berusaha menghafalnya dan kita berdoa pada Allah dengan itu, karena ini termasuk di antara doa-doa yang terbaik. Ya, tentu sebelum itu adalah doa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang dibaca oleh para Nabi dan Rasul, di antaranya Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ini doa yang terbaik. Di samping kita berdoa dengan doa sesuai dengan hajat kebutuhan kita masing-masing, namun doa dalam Al-Qur'an, doa dalam hadis Nabi Muhammad SAW hendaknya tidak kita tinggalkan. Karena kita ingat doa yang disebutkan sama Nabi saja, apa yang disebutkan oleh Nabi, kita sudah pernah menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu, ya, sangat ringkas namun padat isinya, yang disebutkan dengan jawami'ul kalim, ya, kata-katanya singkat namun isinya padat, ya, maknanya sangat luas. Nah, ini yang disebutkan sama Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, dalam doanya, apalagi Al-Quranul Karim yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, maka tentu, ya, di sana penuh dengan keberkahan. Ya, sehingga kita berusaha menghafalkan doa-doa yang pertama tentu dari Al-Quran. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana, ya, Rabbana zalamna anfusana, ada banyak sekali. Ya, dan para ulama sudah mengumpulkan doa-doa tersebut, doa dalam Al-Quran dikumpulkan jadi satu yang kita bisa berusaha menghafalnya. Ya, kita usahakan bisa menghafalkan semua itu. Kemudian berikutnya doa-doa yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, itu yang terbaiknya. Ya, itu yang terbaiknya. Di samping kita, sekali lagi, saat kita punya hajat kebutuhan, kita bisa membaca doa sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai yang kita jadikan hajat kebutuhan kita. Nah, kita kemarin sudah membahas di antara yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW dari doanya, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku mohon padamu keteguhan dalam segala urusan, wal azimata ala rusdi, dan aku mohon padamu ya Allah tekad, semangat, niat yang kuat, ya, untuk melakukan perbuatan yang benar, yang lurus. Kemudian juga wa as'aluka syukra ni'matik, dan aku mohon padamu ya Allah supaya bisa mensyukuri nikmat
nikmatmu. Ya, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita supaya bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Ini kalau seorang itu tidak dibantu sama Allah, sulit untuk bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi para bapak sekalian, para ibu, bahkan dalam kondisi seseorang mendapatkan musibah sekalipun, ya, kalau seorang bisa ya mengambil hikmahnya dan juga dia lihat kondisi orang lain, Mbak, yang musibahnya lebih besar, dia bisa syukur. Ya, itu ya. Dalam kondisi dapat musibah loh, Pak. Ya. Orang dapat musibah, tapi kalau dia lihat, dia ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Rasul mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Ya. Perhatikan, cermati orang yang dalam nikmat dunia itu ada di bawahmu. Maka kita walaupun dapat musibah sekalipun, kita akan bisa bersyukur, Pak. Gimana contohnya, Pak? Orang misalnya, ya, orang sedang ya jalan misalnya, kemudian bagaimana dia saat jalan sandung, ya, kesandung bahasa Indonesia apa, Pak? Kesandung juga ya? Ya, udah bahasa Indonesia itu berarti. Kesandung, kemudian dia jatuh, berdarah dia. Musibah bukan ini, Pak? Musibah. Tapi kemudian bagaimana? Ternyata kemudian tidak lama ada orang lewat, naik motor, kemudian ya kepleset jatuh, ya apa namanya, berguling-guling sampai ya pingsan dan sebagainya. Kemudian bagaimana? Apa yang dia ikuti? Ya, dia tentu akan mengatakan ketika dia lihat kondisinya, alhamdulillah aku tiba lecet sedikit, kan gitu, betul nggak, Pak? Ketika dia lihat orang lain ya dalam kondisi ya musibahnya lebih besar. Orang kecelakaan juga kayak itu misalnya, ya kecelakaan dia, kemudian bagaimana? Dia cuma lecet-lecet sedikit, sementara yang lain yang di sebelahnya misalnya atau di kendaraan yang lain sampai kemudian ada yang meninggal, sampai ada yang kemudian apa namanya luka parah dan sebagainya, dia mengatakan alhamdulillah aku kecelakaan ringan. Ya, padahal dia dapat apa? Musibah. Tapi lihat yang sebelahnya, sampai kemudian patah, sampai kemudian apa namanya berat kondisinya, sampai ada yang mati, alhamdulillah aku cek urip. Nah, itu ya. Ketika apa? Ketika seorang melihat nikmat yang didapatkan oleh ya orang yang di bawahnya. Nah, sekali lagi para bapak sekalian, kita salah satu di antara hal yang membuat kita bisa bersyukur, Rasulullah menyebutkan bagaimana tontonan sing kondisi ini luweh sithik timbang kita dalam masalah dunia. Maka dengan itu kita akan mudah bersyukur pada Allah. Tapi yang sing ditonton orang yang di atas kita terus, kaya awake dhewe iki wong sing paling sengsara sak donya. Wah, kowe iku kaya ngene, seprono sprengkor gini wae, gitu Pak ya. Tapi saat kita lihat orang yang ada di bawah kita, kita akan bagaimana? Bersyukur kita. Wah, aku kok ngene iki jebule ana sing luwih rekoso. Nah, itu ya. Maka kita bisa lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan semuanya mudah bagi kita. Ya, makanya di antara doa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita untuk minta selalu apa itu? Sallallaha al-afiyah, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala afiyah. Ya, selamat, sentosa. Oke, sentosa itu bagus Pak ya. Ya, kesentosaan itu kan. Ya, rezekine gampang, sehat, ora kena penyakit sing abot. Ya, urusane gangsar kabeh, itu afiyah. Ya, kita mintanya seperti itu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan itu kemudian syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya itu, ya sebagian keluarganya di Mekah itu yang enggak ada apa-apanya, Nabi Ibrahim bagaimana katakan? Ya Allah, warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan rezeki kepada mereka buah-buahan, dikei rezeki sama Allah. Supaya apa? Yan ono, ya, orang diberi nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yashkurun, supaya mereka itu bersyukur. Soalnya apa? Ono apa-apa nih? Sehingga dia bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta pada Allah. Gitu ya. Dan ini orang bisa bersyukur pada Allah ketika dapat nikmat, itu juga nikmal abdu, sebaik-baiknya hamba. Sebagaimana kita sudah pernah sampaikan, Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan
apa Pak? Kekurangan. Diuji dengan musibah yang macam-macam. Diuji dengan penyakit yang lama sekali sampean. Diuji dengan anak keturunannya entek-entekan, Pak. Ya. Kemudian bagaimana sikapnya Nabi Ayub? Bisa sabar. Benar kan? Bisa sabar dengan itu. Ya, dan itu abot itu. Awedin kayak kaya Nabi Ayub ra kuat, Pak Ustaz. Ojo kemudian kita minta sama, apalagi yang lebih dari itu. Seorang sahabat bagaimana? Ada yang sahabat Nabi meminta, ya Allah, ya, segerakan saja apa yang ya ada di akhirat itu ya. Maka kita nggak kuat itu. Ya, yang seperti Nabi Ayub aja kita nggak kuat. Itu kelas Nabi Ayub. Sing untuk musibah seperti itu Nabi Ayub tuh. Dan bisa sabar yang luar biasa sampai Allah katakan dia itu sebaik-baiknya hamba. Nah, sekali lagi kalau kasih musibah seperti Nabi Ayub ra kuat, Pak. Sebaliknya di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan Nabi Sulaiman dengan nikmat dunia sing ora iso ana sing ngalahke, Pak. Sampai hari ini, sampai hari kiamat, Pak, ora ana sing iso ngalahke. Dikasih kekuasaan, dikasih kekayaan yang sedemikian banyak. Nabi Sulaiman bagaimana? Bersyukur. Allah juga katakan nikmal abdu, sebaik-baiknya hamba. Awake dhewe yang dikon milih jadi sebaik-baik hamba entuk musibah sama entuk anugerah, pilih sing ndi, Pak? Anugerah wae ya. Ya, soalnya apa sing iki kita awake dhewe ra kuat itu sing simo. Tapi yang kalau ini semoga juga kita enggak lupa gitu loh. Nah, ini para sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu yang kita minta dalam doa ini yang diajarkan sama Nabi, as'aluka syukra nikmatik. Ya Allah, aku mohon padamu bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Kemudian wa husna ibadatik, ya Allah, aku mohon padamu itu bisa beribadah yang baik padamu ya Allah. Ya, bisa beribadah yang baik padamu ya Allah. Itu apa ibadah yang baik? Yakunu bi itqaniha. Ibadah dengan istilah yang gampangnya profesional. Ya, ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Wal ityan biha ala akmali wajhin. Melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya ya cara. Khusyuk, rukun-rukunnya dipenuhi, syarat-syaratnya sebelumnya juga dipenuhi, syarat sebelumnya. Rukun itu yang ada dalam ya sebuah ibadah. Ya, kemudian ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya, keniso dipenuhi semuanya. Dalam sholat kan seperti itu. Syaratnya ada sebelum kita lakukan sampai kudu terakhir kudu tetap ono. Rukun ada dalamnya, harus ditinggalkan lupa atau sengaja batal. Ya, harus kembali melaksanakannya. Yang wajib-wajibnya kalau dalam sholat maka bagaimana? Kalau ditinggalkan harus dikuatkan dengan apa Pak? Terakhir sujud sahwi, gitu ya. Kemudian sunnah-sunnahnya, ya, sunnahnya adalah ya sesuatu yang menjadi penyempurna dari ibadah kita, ya, penyempurna dari ibadah kita. Nah, kalau ditinggalkan bagaimana? Ada yang sebagian ya mungkin sujud sahwi juga, gitu ya. Nah, para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, aku lihat kita mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya. Nah, dan ini harus memenuhi dua syaratnya. Ya, dua syaratnya. Ya, sebelum ya kita laksanakan dengan dua hal. Syarat diterimanya harus kita lakukan, yaitu apa yang pertama? Ikhlas. Ya, ikhlas dalam menjalankannya lillahi taala. Ya, tidak boleh sedikit pun untuk niatan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada maka itu adalah hal yang kemudian bisa membatalkan atau bisa menjadikan pahala yang ya mestinya kita dapatkan dari ibadah kita bisa habis. Nah, ini adalah sebuah hal yang harus kita berjuang terus. Yang kaitannya dengan gerakan dalam sholat misalnya, kaitannya dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ya, kemudian wajibnya, sunnahnya mungkin kita ya kemarin bisa, sekarang juga bisa. Ya, namun yang namanya ikhlas ini harus kita kemudian bagaimana? Harus kita berjuang setiap hari. Yang kemarin kita laksanakan sholat kita bisa ikhlas misalnya, hari ini kita masih berjuang lagi, besok kita masih berjuang lagi, dan seterusnya. Tidak ada berhentinya, Pak. Ya, tidak ada berhentinya, sehingga seorang tidak bisa kemudian dikatakan wis ya selesai dengan dunianya, selesai dengan urusan dirinya sendiri. Tidak.
ya, perjuangannya masih terus sampai akhir hayatnya untuk ikhlas dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala enggak berhenti, dan syarat ini terus ada. Ibadah kita berhentinya sampai kapan? Garis finishnya itu apa? Kematian kita. Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah pada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Para ulama ahli tafsir ijma bersepakat semuanya, al-yakin yang dimaksud di sini adalah kematian. Ya, artinya ibadah pada Allah berhentinya kalau sudah mati, gitu ya. Berhenti kita dari beramal soleh, kecuali orang-orang yang dia itu melaksanakan amal soleh yang di sana amal solehnya masih terus mengalir pahalanya. Ya, sudah berhenti wis ononing ya di dalam tanah, namun pahalanya terus mengalir. Dan ternyata para bapak sekalian, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan sing terus mengalir pahalanya itu kaitannya dengan berbuat baik sama orang lain. Gitu kan sebutan. Amalannya itu yang manfaatnya banyak didapatkan oleh orang lain. Ya, bukan amalan yang untuk diri kita sendiri. Sholat sunnah wis berhenti, Pak. Maca Quran berhenti kita. Ya, tapi amal sing iso mengalir terus panjang pahalanya sampai kita meninggal dunia adalah amalan yang kaitannya dengan berbuat baik sama orang lain, dan itu masih dinikmati sama orang lain. Contohnya buat sumur, ya kan, Pak? Di sini sumurnya kita juga ada yang wakaf, Pak, itu, Pak. Ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain yang mungkin wakaf di daerah yang kering itu, ya Pak ya, daerah Gunung Kidul, daerah Tepus itu, daerah Pacitan sebagian pakai Wonogiri, Sukoharjo nggih wonten gitu ya. Ya sebagainya paling pojok nggih. Ya misalnya nanti buat sumur atau ngalirkan sungai, ya sekarang teman-teman pipanisasi itu, ya dari sungai dialirkan sampai orang bisa bagaimana menikmatinya. Ya, kalau panjang sami mungkin ada yang urun 10.000, 50.000, ada bagian dari itu. Selama masih bagaimana? Selama masih digunakan oleh orang awake dhewe pun boten nonton, maka bagaimana pahalanya terus mengalir. Nah, itu yang mendapati manfaat siapa? Banyak orang terus. Ya, manfaatnya untuk orang lain, bukan ibadah yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Maca Quran, surat sunnah, wis mandek itu. Tapi itu tadi manfaatnya masih diperoleh orang lain atau oleh binatang misalnya sekalipun, maka itu yang mengalir terus. Demikian juga bagaimana ya buat sumur, mengalirkan air, kemudian nanam pohon, ya nanam pohon sing manfaatnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau disebutkan sama Nabi itu bagaimana? Warsanakhlin, itu nanam pohon kurma. Namun tidak cuma itu, tidak cuma pohon kurma dok, pohon apapun yang dia itu manfaatnya untuk orang lain, ya bisa dimakan oleh manusia, ya buahnya bisa dimakan oleh binatang, maka bagaimana? Selama itu bermanfaat untuk orang lain, maka bagaimana? Meskipun kita sudah meninggal dunia, masih terus mengalir pahalanya. Demikian juga yang lain misalnya, ya membangun rumah untuk Ibnu Sabil. Ya, demikian juga wakaf membangun masjid. Ya, bana masjidan, dia membangun masjid. Demikian juga mushafan warathah, atau mushaf yang dia bagi-bagikan. Nah, ini juga salah satu di antara amal soleh yang bisa ngalir pahalanya. Terus kalau panjang sami di antara mungkin amal soleh yang kalau panjang sami bisa lakukan, aku tiap pirang wulan pisan aku arep bagi, arep ngei mushaf Al-Qur'an, tak tuku loro tak kayak ke masjid kono. Tak kayak loro tak kayak ke kono meneh. Tak kayak kono misalnya pondok ya tahfidz misalnya, atau di mana lagi kono TPA-ne ya do maca Quran belajar. Maka bagaimana anak-anak itu belajar baca Quran, dia baca Quran sampai kemudian dia lancar. Ya ada yang tahfidz juga, dia pakai Quran itu nanti hafal nganggo Quran itu, Pak. Masya Allah. Kalau banyak sami bagaimana sudah meninggal dunia, dia hafalannya dulu melalui perantara dengan menggunakan mushaf itu. Ya, dia baca Quran, kita dapat pahalanya. Masya Allah itu, Pak. Ini juga bagaimana manfaatnya untuk orang lain. Atau ilman 'allamahu nasyarahu, atau ilmu yang diajarkan dan dia sebarkan. Kalau banyak sami sedikit banyak punya ilmu, ya kaitannya dengan agamanya Allah, kita bisa ajak orang lain. Ya, kita bisa ngajak orang sholat, ngerti apa itu? Ini masalah yang darurah fiddin.
Ya, ma'lumatun fid dini bidarurah. Kabeh do ngerti sing jenis salat wajib. Kita bisa ajak-ajak orang. Oh, enggak tahu, Pak. Enggak mesti sing kemudian sing ngajak ustaz kemudian orangnya pas dapat hidayah, enggak. Bisa jadi kalau panjang sami wis mbok dilereni sing nakali. Salat to, itu ya. Ternyata bagaimana Allah Subhanahu wa taala pas ngasih orang itu hidayah. Masya Allah. Kita sudah meninggal dunia bagaimana? Dia masih menjalankan sholat. Kita dapat ganjarannya. Nah, jadi bagaimana? Jangan sepelekan satu ucapan, satu kalimat kebaikan yang kita sampaikan sama orang lain. Mesti ustaz. Kita tahu kebaikan kita sampaikan sama orang lain, kita nasihati orang lain. Kebetulan Allah pas waktu itu ngasih hidayah sama orang tadi. Siapa tahu? Ya demikian. Jadi apa yang kita sampaikan orang lain, yang manfaat untuk orang lain, itu yang kemudian ganjarannya mengalir terus menerus. Nah, syarat yang kedua bagaimana? Al-mutaba'ah fi ma ja'a fihi fil kitabil hakim wa sunnatil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu mengikuti apa yang ada yang datang dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, ini gerakan untuk mengajak orang kembali kepada Quran, kepada hadis Nabi Muhammad SAW dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Ini yang terus harus digalakkan, digencarkan terus dimanapun itu. Ya, jadi orang itu sing diikuti dalam beragama Quran, Quran nih, hadis. Ya, kalau nggak seperti itu orang akan dibingungkan, orang akan kemudian bagaimana? Ya, orang akan disesatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, Pak. Ya, sekarang sampai ada orang yang ngaku-ngaku iso bosone semut. Nah, Masya Allah. Wah, hebat men kowe, gitu ya. Kayak Nabi siapa, Pak? Nabi Sulaiman ya. Wah, iso bosone semut piye? Wah, karu-karuan bawa men. Awak dhewe ra mudeng ngawur kok ya. Nah, orang kalau dia nggak diajarkan dengan kitabullah, nggak diajak kembali kepada Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, gampang kebidung kayak gitu. Dulu aja orang etok-etok keluarkan dari saku seperti ini, kemudian keluar duit, ya Pak, sing melu profesor barang loh, ya kan, ana kotake kosong kotake, set metu duite, waduh, wae sing do kebidung Pak. Ini juga kayak gitu juga, orang ngaku iso ketemu malaikat Mikail, ya, ana sing ngaku kemudian bagaimana iso ngejar malaikat siapa itu Pak, sing nurunkan hujan, pokoknya pas pengajian iki ora oleh midho udane sih. Ya, kalau sampai udan miduk tak, oh ya malaikat Mikail, wal hobo iki. Kok yo sing percaya kok ini, Pak. Ini gara-gara apa? Gara-gara orang enggak ajak kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga beribadah itu dengan cara sing ngawur kok ini. Ya, tapi kalau orang kemudian bagaimana diajak kembali kepada Quran dan hadis, dia kritis dia. Ono ra iki dasar iki. Kemudian bicara iki iso ketemu dengan malaikat Jibril. Pada tutu Nabi kalau Rasul iso ketemu kalau malaikat Mikail iso ngongkon barang iki sapa ngono ya. Maka bagaimana orang akan kritis, ra mungkin iki koyo ngene iki. Iki mesti ngaco iki. Yen ra siji satu orangnya orang yang Pak? Orang yang jahil, orang sing ngapusi, yang kedua ya wong edan. Ya situ aja wis to. Ya, maka bagaimana kita sekali lagi bagaimana kembali kita ajak-ajak orang kembali kepada Al-Qur'an, kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang akan kritis dengan saat dia beragama. Oh, iki ana dasare apa ora? Ono. Iki lho ayate, iki hadise. Hadise sahih apa ora? Oh, ini sampai Hasan. Oh, berarti sampai pada Nabi. Oh, siap. Nah, bagaimana? Dia juga siap ketika menerima kebenaran. Ya, yang penting itu ada dasarnya dari Al-Qur'an, dari hadis, dimanapun dia akan siap menerima kebenaran itu. Pengen apa? Ya. Enak ketika orang beragama dengan seperti itu. Makanya kemudian di setiap zaman Allah Subhanahu wa taala kemudian utus, Allah jadikan para mujaddid, para pembaharu, ngajak lagi orang kembali kepada Quran dan hadis. Ya, salah satunya di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Yang gerakannya juga sampai ke Indonesia ini. Sampai kemudian muncul ya seperti gerakan-gerakan atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Ya, munculnya Al-Irsyad, munculnya Muhammadiyah, termasuk juga Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Itu di sana. Ya, karena semuanya belajar pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk yang menjadi guru-gurunya ya ulama di Indonesia. Ya, seperti siapa? Syekh Ahmad Dahlan misalnya. Belajarnya kepada salah satunya ya kepada siapa? Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Salah satu gurunya dia katakan Syekhul Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Demikian juga
pendiri Nahdlatul Ulama siapa Pak? Hasyim Asy'ari juga belajar kepada Khatib Al-Minangkabawi, yang guru salah satu di antara gurunya adalah, ya dia katakan dalam tulisannya itu adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Dia belajar kitab tauhid dan sebagainya pada beliau. Masya Allah. Udah setengah 6 Pak. Sampai jam berapa ini Pak? Cukup, Masya Allah. Pun siapa ini kan hidangannya ini Pak? Ya. Oh, meh piknik Pak? Oh, bukan cepet-cepet jalan ini. Pun manut kalau. Dan sampai sini saja dulu para bapak sekalian. Sekali lagi, jadi mari kita perbaiki ibadah kita, salah satunya dengan kita ikhlasnya, terus berusaha untuk ikhlas kepada Allah, kemudian berusaha kita itu mutabah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak sekalian, demikian mungkin apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat, menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan amal yang soleh bagi kita semuanya. Wa qada'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.